Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, selamat datang dan kembali lagi di Pondasi Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Hari ini kita akan mengadakan ngobrol-ngobrol santai nih sama perwakilan OSIM 2025 dan 2026 dan juga ketua OSIM yang lama 2024 dan juga 2025. Baik, saya sebagai pemandu podcast hari ini bersama saya Rismatul Kusnia dari kampus Universitas PGRI Wiranegara, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan ada teman di sebelah saya. Dan saya Sulfarati dan saya PLP Uniwara PGRI Wiranegara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Untuk selanjutnya bisa dikenalkan nih. Baik, untuk selanjutnya bisa diperkenalkan dari perwakilan siswa Mandua Pasuruan Putra. Untuk yang pertama, boleh silakan namanya. Saya tahu dulu. Ya, kamu Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Aibtu Iskandar. Saya mantan ketua OSIM tahun periode 2024-2025 dan saya sekarang menginjak di kelas 12 IPA. Oke. Selanjutnya siapa? Saya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah diundang di podcast Mandapas alias ini Pondasi ya. Pondasi atau Pondas? Fondasi. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Fadila, bisa dipanggil Nafal. Saya selaku wakil ketua OSIM Mandua Pasuruan dulunya periode 2024 dan periode 2025. Sekarang saya menginjak kelas 12 literasi. Ya, saya ya. Ini mas-masnya kok apa? Terlalu tegang ya? Oke, ini ya, pertama kali mungkin. Ini kan ya, pertama kali kan saya ada di sini. Saya juga sih sebenarnya. Oke, kenalkan, nama saya Ahmad Zakir Fadi, bisa dipanggil Zaki. Saya sekarang sebagai ketua OSIM Putra yang baru pada periode 2025-2026. Kebetulan, maaf ya, ini agak soalnya pertama kali. Kebetulan tahun kemarin itu juga ikut nyalon waktu masih kelas 10, tapi cuma kalah sama saya. Akhirnya berarti tahun depan harus bisa lebih just ini. Akhirnya alhamdulillah sekarang saya kepilih gitu. Sekarang saya ada di kelas 11 IPA. Terima kasih. Wah, sangat keren nih perkenalannya dari host dan narasumber. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Untuk selanjutnya kami akan ngobrol-ngobrol santai dengan OSIS 2000 periode 2024 dan 2025. Bagaimana nih pengalaman selama menjadi OSIS? Coba ceritakan apa pengalaman terburuk dan terbaiknya selama menjabat sebagai OSIS di periode 2024-2025. Mana Mas Abi? Ini untuk pertanyaan untuk OSIM lama ya? Iya, kan namanya. Dari judulnya tadi ngobrol santai ya kan? Iya. Santai aja. Iya. Mungkin bisa diawali dari ketua OSIM periode 2024-2025 kemarin bagaimana? Baik, pengalaman saya dulu mungkin kalau menjadi ketua OSIM pada tahun kemarin kan kita ingin menjadi mengikuti organisasi. Jadi ada suka dan dukanya. Ketika acara kita sukses, guru-guru memberi apresiasi. Dan dukanya itu kalau ketika acara dadakan dan mungkin menipisnya anggaran itu untuk sulit bagi kita untuk menjalankan suatu acara. Dan banyak pengalaman-pengalaman kepemimpinan dalam organisasi madrasah. Dan saya mendapat pengalaman yang sangat baik yang sebelumnya saya belum pernah mendapatkan pengalaman itu. Karena saya ingat sebuah kata-kata, kalau pengalaman itu guru terbaik. Karena apa?
1000 teori akan kalah dengan 1 pengalaman. Mungkin seperti itu saya. Mungkin kamu wakilku ya, gimana? Ya mungkin yang saya sampaikan ya juga tidak jauh-jauh dari Mas Abil ya tadi Mas Abil tidak jauh-jauh dari Mas Abil. Yang mungkin dari OSIM kemarin itu banyak sekali ya dinamika yang kita lewati selama setahun sebelumnya. Ya contohnya dari kekurangan anggaran, dari kan kita juga keterbatasan komunikasi juga ya, karena OSIMan 2 Pasuruan yang khususnya putra ini dibagi menjadi 2, ada yang di area Pondok Pusat, ada yang di area Pondok Peluru. Nah, tapi kita dituntut untuk istilahnya caranya itu untuk berkomunikasi dan untuk menerapkan kerja kita itu di satu madrasah, yaitu madrasahnya ada di area Pondok Peluru. Jadi cara berkomunikasi kita bisa terbilang agak terganggu agak terbatas. Ya, jadi kita mencari cara terbaik lah untuk sekiranya berkomunikasi antara dari masing-masing anggota seperti itu. Bahkan dulu pernah bertengkar ya? Ya, banyak sekali khususnya dari anggota OSIM sendiri banyak itu perbedaan pendapat dari masing-masing divisi ya. Salah satunya yang paling banyak itu dari divisi BPH. Ya, di situ ada ketua OSIM, wakil ketua OSIM, bendahara dan sekretaris. Ya paling banyak memang dari divisi itu. Ya. Tapi ya alhamdulillah kita sudah dapat semua ya melalui, meskipun banyak dinamika yang terjadi. Seperti itu. Wah, keren banget ya para sahabat Mandapas terkait kendala-kendala apa yang pernah dialami para pemimpin-pemimpin ini ya. Insyaallah. Dan bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, pernah nggak kalian tuh merasa capek ataupun merasa kayak mundur dengan segala kendala-kendala, dan bagaimana nih cara kalian tuh mengatasinya? Nah, kalau merasa capek sih ya capek. Ya, itu Cuma jika ditanyai cara mengatasinya, kita kembali tujuan awal kita untuk mencalonkan itu. Tujuan awalnya kita seperti apa? Mungkin tujuan awal saya mencalonkan menjadi OSIM itu ingin memberi dampak positif untuk lingkungan madrasah. Saya ingin mengembangkan bakat saya yang bisa dibilang saya ingin mengembangkan leadership, kepemimpinan ya, untuk siap lebih ke depannya. Kalau dibilang capek ya memang capek, tapi kita kembali kepada prinsip kita, mengapa kita bisa jadi ketua dan wakil ketua OSIM periode kemarin. Seperti itu. Yang acara-acara yang bisa dibilang capek itu ya kita harus hadapi sekuat hati dan dengan hati yang ikhlas, seperti itu ya. Karena yang memang yang tadi sudah saya bicarakan, kembali kepada prinsip kita menjadi ketua dan wakil ketua. Seperti itu. Masya Allah sekali ya para sahabat Mandapas, karena capeknya ini menjadi sebuah prinsip. Janganlah sampai kalian tuh menyerah. Pada intinya tujuan awal itu yang menjadi pedoman hingga akhirnya. Untuk selanjutnya, apa program yang bermanfaat dan apa hal yang paling kalian pelajari selama menjabat sebagai OSIM? Baik, kalau menurut saya program yang bermanfaat seperti kedisiplinan, karena minimnya kedisiplinan di lingkup area pondok, kan kebetulan Man 2 Pasuruan ini tempatnya di dalam area pondok, serta program yang berpengaruh kebersihan seperti itu, karena kan di dalam Islam harus memperhatikan yang namanya bersih-bersih. Jadi kita sebagai OSIM menjalankan program kebersihan juga, dan juga program ngaji pagi-pagi itu ya sebelum pelajaran itu untuk menambah keimanan kita kan sebagai layaknya santri-santri di luar sana. Sebelumnya kita juga memberikan sebuah program kerja ya, salah satunya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Abil, kebersihan, setelah itu kedisiplinan, juga ngaji untuk meningkatkan keimanan, dan juga program kerja tentang
kerapian seragamnya itu masuk ke disiplinan tadi. Nah, dari program kerja itu ya bisa dibilang banyak banget dinamika tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, bagaimana cara kita sekiranya itu membuat siswa mendua pasuruan yang dalam kutip di area pondok itu bisa sesukses ataupun sejaya anak-anak yang di luar pondok. Ya, seperti itu. Baik, sangat bagus sekali ya para sahabat Mandapas. Untuk pertanyaan terakhir nih dari kami, apa pesan dan nasihat untuk OSIM yang baru nih? Ya, saya, kamu. Mungkin pesannya bisa disampaikan Mas Abdul dulu. Pesan dan nasihat untuk Mas Ketua OSIM baru, menurut saya jadilah pemimpin yang visioner, harus mempunyai inovasi-inovasi ke depannya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan, terus harus menjadi pemimpin yang mendengarkan aspirasi dari rekan-rekannya, jangan cuma menjadi bawahannya, tapi dekatilah dan intinya mendengarkan rapi gitu. Terus tetaplah semangat untuk setahun ke depan, jangan sampai menyerah di tengah-tengah. Seperti mungkin itu saja. Kalau kamu? Ya, saya nggak jauh-jauh dari Mas April ya. Mungkin selayaknya organisasi, karena organisasi itu adalah sebuah organisasi. Jadi tidak hanya satu orang yang bekerja ataupun kelompok tertentu yang bekerja. Jadi bagaimana caranya Mas Zaki ini mengkoordinasi semua anggota-anggota OSIM yang baru sekarang itu untuk bekerja bersama-sama, ya tidak lain dan tidak bukan untuk menunjang dan ataupun mensupport kegiatan-kegiatan di madrasah seperti itu. Ya tidak jauh-jauh, tujuannya tetap satu, yaitu menjunjung tinggi kegiatan-kegiatan di madrasah ini. Seperti itu. Baik, sangat banyak nih nasihat dari para senior ya, senior tahun kemarin nih untuk ketua yang baru. Jadi yaitu pegangan. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan saya. Oke, baik. Di sini saya akan mau ngobrol santai dengan tapi perwakilan dari Dua Putra ya kan. Ketua yang baru lantik barusan tadi pagi ya kan. tadi pagi Ya, baru banget. baru banget Masih fresh. dijemur tadi. Oke, di sini saya ada sedikit beberapa poin saja yang ingin saya kutip atau ditanyakan kepada ketua OSIM baru. Nah, untuk yang pertama, apa motivasi utama kamu bergabung sebagai pengurus OSIM? Jadi awalnya itu kan dulu itu saya tuh orangnya susah lah buat interaksi sama orang. Gimana mau ngomong aja susah, mau nyapa aja takut gitu kalau tahun-tahun sebelumnya. Introvert. Akhirnya saya nyapa, gimana ya biar saya tuh bisa ngobrol sama orang, bahkan kalau ada perlu apa nggak malu mau minta tolong gitu. Akhirnya tak coba ikut OSIM aja wes gitu kan, ikut OSIM. Nah ternyata keterima lah OSIM. Terus tiba-tiba waktu ada debat, kita kan ada debat sebelum pemilihan tuh. Waktu debat itu kandidat nomor 3 itu wakilnya nggak hadir, dia mundur diri, mundurkan diri. Iya. Tiba-tiba saya ditarik sama paslon ketuanya, sama calon ketuanya yang ke kandidat 3 itu. Kamu ayo ikut aku debat. Aku yang kemarin mana? Gak ada, dia mundur katanya nggak mau gitu kan. Nggak ada banget. Gimana? Saya nggak ada visi misi buat ketua sama wakil, gimana ya? Terus nggak mikir juga masih mau ngomong apa gitu. Akhirnya ya wes, nggak apa-apa, mungkin ini bisa buat yang tadi itu memperbaiki saya yang nggak bisa interaksi sama orang gitu. Akhirnya udahlah, nekat mau gitu. Akhirnya debat saya jawabnya kan kayak gimana ya? Nggak bisa jawab kayak pasti gitu. Karena persiapan ya. Iya, nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada persiapan, tiba-tiba langsung disuruh maju. Iya, bayangin gimana? Pak wakil calon OSIM ya, tiba-tiba langsung. Iya. Terus itu akhirnya jawaban saya agak nggak nyambung sama pertanyaan. Akhirnya sama anak-anak itu sama kelas 3 itu disurai. Dikompor-kompori. Iya, dikompori. Akhirnya mental down banget itu. Akhirnya
terus habis itu pelajaran udah gak mood, besoknya minta pulang 2 hari habis itu kembali lagi ke pondok gitu. Dikali bro. Nah terus ternyata di tengah perjalanan kok enak ternyata ikut OSIS, seru, banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Akhirnya kayaknya tahun depan harus ini deh jalan lagi ya, biar lebih mantap lagi lah, biar lebih bagus lagi dalam kepemimpinan gitu. Itu mungkin motivasi awal. Sebenarnya nggak ada sih motivasinya, itu yang tadi itu yang buat memperbaiki komunikasi saya sama orang lain, karena dulu saya bisa bilang ya introvert lah kalau bahasa. Karena tiba-tiba ditunjuk ya? Iya. Tahu bukan nggak ada hujan, nggak ada awan, tiba-tiba ditunjuk langsung jadi wakil. Cepet aku bro. Gitu. Tapi kan itu berujung dari niat awal. Kan saya niatnya ingin komunikasi ya. Tiba-tiba mungkin dari ternyata langsung ya. Kayak kalau kita mau beli barang gitu langsung diantarin ke pabriknya gitu. Tapi kayaknya anak besar. Ini bukan gitu, kan ini. Oke. Terima kasih, mungkin itu motivasi saya. Dari Oke, niat terima kecil. kasih. Berarti motivasinya siapa tadi? Mas Zaki. Mas Zaki ya, motivasinya karena dulunya introvert, tidak suka banyak bicara. Jadi sekarang pengalaman atau motivasi jenengan selama ikut OSIS apa yang Anda rasakan, yang Anda dapatkan setelah kamu masuk ke OSIS? Karena kamu kan sudah mungkin ada perkembangan apa? Ya itu. Sekarang untuk ngomong sama orang udah agak oke lah, bisa lancar, nggak amat gitu. Sama udah nggak malu lagi kalau mau ngomong. Sekarang bahkan udah jadi ketua. Berarti harus bisa koordinasi ya. Harus lebih bagus lagi sama teman-teman, harus lebih akrab lagi sama Iya. Oke, itu untuk sahabat Paraman apa itu? Mandabas. Ya, oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam menghadapi perbedaan pendapat di organisasi, sikap apa yang akan kamu kedepankan sebagai ketua OSIS? Kalau ada perbedaan pendapat, Ya. mungkin kita harus gimana ya? Gak boleh kita itu berpihak sama satu orang saja gitu. Kayak misal bendara pengen sekretaris pengen acaranya wah gitu. Tapi terus si bendara bilang nggak bisa karena anggarannya segini, nggak cukup buat situ gitu. Tapi dia tetap maksanya. Kita sebagai saya maksudnya kita saya sebagai ketua harus menengahi masalah itu. Jadi kita ambil yang penting-penting aja. Kalau misal sekiranya dengan anggaran segitu kok nggak bisa bikin acara yang wah lah, tapi gimana caranya kita buat solusi yang terbaik, kayak misal buat barang-barang yang nggak perlu beli lah atau gimana gitu. Dan saya harus pinter-pinter ambil keputusan biar nggak salah, biar nggak ada pertengkaran gitu. Lagi-lagi diselesaikan dengan cara bermusyawarah kan? Ya, musyawarah pasti itu tentu wajib. Karena kita kan sebuah organisasi, nggak boleh kalau kita main ini aja, nggak usah ini, nggak boleh. Udah, apa kata saya gitu kan nggak boleh kan. Kita harus tetap musyawarah gitu. Mungkin saya. Oke, berarti nanti apa ya? Ucapan atau tanggung jawab yang tadi disebutkan bisa diterapkan ke anggota-anggotanya. Soalnya apa ya, sedikit mengalir juga. Soalnya saya dulu juga pernah ikut organisasi juga OSIS, juga pernah pengalaman seperti jenengan sebagai ketua. Memang kita harus tidak memihak dengan satu atau yang lain, tetapi kita harus mencari jalan tengah dari hal tersebut. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya nih, sejauh mana kamu siap untuk mengorbankan waktu dan tenaga demi keberhasilan program OSIM yang ada di Mandua Pasuruan Putra? Kalau ditanya siap nggak siap sih, sebenarnya tetap harus siap karena udah jadi terpilih gitu. Kalau misal nanti tengah jalan apa yang saya bikin program kerjanya itu kalau ternyata gagal nggak jalan itu, ya kita harus ambil itu sebagai pelajaran. Jangan karena kita gagal akhirnya kita down terus udah makin menurun performanya gitu. Harus lebih baik lagi gitu. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Ya. Nggak bisa gimana ya? Ya. Karena kan tadi tiba-tiba banget sih. Akhirnya masih bingung. Tiba-tiba lagi nih. Tiba-tiba gini. Yang tadi tuh dulu dan mau nyalon tiba-tiba ditarik. Iya saya Tiba-tiba Sekarang juga tiba-tiba diundang ke podcast. Jadi yang ini masnya kok
kaku banget, ternyata saya sendiri yang kaku. Oke. Jadi, tapi intinya menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Iya. Terus sih. Oke, kalau kita membahas terkait waktu ya, waktu dan tenaga, berarti kamu sebagai ketua OSIM misal ada salah satu program, misal di satu kegiatan itu yang tadi kamu bilang misal tidak terselenggarkan gitu ya, maksudnya tidak terjadi gitu kan ya. Nah, untuk cara menghadapi ini kamu untuk yang program selanjutnya biar semakin harus ditata bagaimana, strategi kamu bagaimana agar biar kamu mengadakan program ini biar ter-ACC dan anggotamu itu biar nyaman untuk kita menjalankan hal tersebut. Mungkin kita lihat dulu nih, kedepannya nanti bakal ada acara lain apa enggak gitu, mungkin tabrakan apa enggak gitu. Iya, Terus jauh-jauh nih Prepare. iya. Terus sama koordinasinya juga ditingkatkan lagi biar enggak ada miskom gitu kan. Kalau yang kemarin itu karena banyak miskom, banyak program-program yang enggak jalan gitu. Jadi sama kita bikin programnya yang enggak terlalu mustahil banget lah, maksudnya enggak tinggi banget yang sekiranya sulit untuk dilakukan itu nggak usah, jadi biar nggak nambah beban juga kan sama teman-teman masing yang lain. Jadi kita cari program yang mungkin aja yang lagi mengutamakan musyawarah bersama. Iya. Ya, kalau bisa tanpa melukai ataupun menjunjung tinggi satu pendapat yang lain, jadi disamaratakan. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya. Untuk yang selanjutnya nih, setelah masa jabatanmu selesai, apa warisan atau perubahan positif yang ingin kamu akan kamu tinggalkan nih buat nanti untuk selanjutnya untuk mungkin dari kelas 10-nya kan kamu sekarang kelas 11. Ya. Nah, Warisan ya. Jadi ya saya berharap semoga dengan habisnya masa jabatan saya nanti itu bisa sekiranya OSIM ini menjadi mempunyai jasa yang besar lah kepada teman biar jadi lebih baik juga. Kan sekarang dia nggak hadir sih, waktu saya kan kelas 10. Iya. Itu kayaknya nanti kelas selanjutnya kan biar kandidat OSIM-nya itu nggak kaku-kaku banget kayak saya, jadi biar belajar juga biar OSIM generasi selanjutnya setelah saya ini biar lebih baik lagi. Itu sih. Oke, terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Berarti nanti kamu kalau sebagai ketua OSIM, bagaimanapun medan yang akan terjadi di lapangan, kamu harus siap dan kamu bisa meyakinkan anggotamu dan bisa memaparkan bagaimana program ini terjadi. Ya, selain program, kamu juga bisa menerapkan sebelum kamu menyuruh seorang, kamu harus sendiri harus berubah. Ya, itu hanya pesan dari saya. Nah, mungkin ini ada diskusi bareng nih dengan kalian bertiga ya. Ini ada salah satu pertanyaan dari kita. Kalau kalian diminta mendeskripsikan OSIM dengan satu kata apa yang paling pas? Satu kata. Iya, Satu kata, satu kata. ya. Dengan maknanya mungkin. Iya, boleh. Apa ya? Kompleks. Iya. Saya dapat. Oke, kamu Jadi bisa dijelaskan Mas Adil maksudnya dari kompleks seperti apa? Ya, kompleks kan berarti banyak lika-liku dan dinamika yang terdapat dalam OSIM OSIM di mana juga dampak-dampak yang baik yang jadi kita harus siap untuk melaksanakan program-program dan harus siap jika ada masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut, harus siap menemukan solusinya, harus siap untuk merangkul jika terdapat permusuhan dalam suatu organisasi, karena kita sebagai ketua harus bisa menjadi penengah bagi suatu organisasi. Jadi sekiranya menanggung jabatan menjadi ketua OSIM itu sangat berat seperti itu ya Mas Adil. Jadi harus banyak yang dipertanggungjawabkan seperti itu. Dari Mas Nova satu kata? Ya tak sama kayaknya kompleks. Ya. Saya setuju. Soalnya di OSIM itu ya kompleks dalam artian rumit juga. Jadi soalnya banyak banget dinamika dan lika-liku yang kita hadapi selama ya yang sudah saya mention di
awal tadi banyak banget ya, meskipun periodenya cuma setahun ya itu bermakna banget bagi kita dan para anggota OSIM lainnya. Kompleks. Kita itu mantan ketua OSIM sama wakil ketua OSIM tahun kemarin itu tiba-tiba langsung jadi, padahal sebelumnya belum jadi OSIM. Jadi first time banget ya 1 tahun gitu. Kalau Mas Zakia kan dari kelas 10, sekarang kelas 1 jadi ketua OSIM. Mungkin kedepannya sudah lebih matang persiapan acara-acara dan program-programnya gitu. Diharapkan bisa lebih baik daripada kita. Yang besar nih kepala. Iya. Tadi apa kata-kata satu kata itu? Belum. Sama. Oh, kompleks dari kamu ketika Karena kan kita juga, saya juga ikut OSIM yang tahun kemarin juga kan, jadi ikut merasakan juga. Ya. Oke, kalau tadi kita bilang ya, karena kan tadi kan untuk yang Mas Zaki ya, Zaki kan yang baru masuk dilantik, Masnya kan yang sudah demisioner. Nah, yang pastinya kan kalian tidak 100% meninggalkan atau tidak mengarahkan juga, walaupun kita sudah selesai kan harus tetap ada tanggung jawab untuk mengarahkan. Ya, kita janjinya kakak-kakaknya. Ya. Awas kalau ya. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir. Menurut Mas Noval, Mas Abil dan Mas Zaki. Yang dua diingat. Bagaimana nih OSIM bisa berkontribusi dalam kedisiplinan dan prestasi para santri? Dari mulai dari siapa dulu? Dari saya, mungkin bagaimana cara OSIM berkontribusi dalam kedisiplinan siswa dan prestasi siswa Mandua Pasuruan dengan mengadakan program-program seperti kegiatan ospek seragam, serta jika prestasi kita kembangkan minat dan bakat. Jadi mungkin yang mau daftar dari kelas 10-nya kita kasih formulir minat dan bakat, jadi kita tahu dan kita serahkan kepada guru-guru ekstrakurikuler. Serta sebagai OSIM kan ada divisi kesenian, itu juga mencari lomba-lomba agar untuk mereka yang punya bakat mempunyai pengalaman di suatu lomba tersebut. Seperti itu, menunjang aspirasi, seperti itu. Ya mungkin saya juga tidak jauh-jauh juga dari yang Mas Abil sampaikan. Ya salah satunya membuat program kerja. Tapi pasti kan banyak dari, meskipun kita sudah membuat program kerja yang dibilang meningkatkan siswa, tapi pasti tidak semua siswa lah. Apa maksudnya? Akan mengikuti program kerja yang kita buat. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Iya, betul. Oke, kalau untuk disiplin sih sama kayak yang tadi, cuma ini kita menekan untuk OSIM ini supaya memberi contoh dulu nih sebelum kita mereka. Oh iya, kita ya disiplin dulu. Gimana kalau sebagai kita contoh nyuruh orang disiplin aja jauh, kamunya jangan disiplin, kita disiplin gimana kan? betul. Terus yang mulai dari sendiri. Iya. Oke. Udah. Memberi contoh sebelum menyuruh. Iya. Baik, sangat sangat bagus ya terkait bagaimana kontribusinya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Noval, Mas Abil dan Mas Fikri. Ya, semoga podcast ini bisa memberi motivasi teman-teman dan sahabat Mandapas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin ada teman dari teman saya. Mungkin cukup sekian saja. Jangan lupa untuk kakak seniornya jangan melepaskan adiknya 100%. Ya. Karena OSIS memang betul. Saya juga pernah di organisasi OSIS ya. Jangan jangan lupa ditagih gitu kan ya. Betul. Kalau kita menyuruh sebelum kita menerapkan kepada teman kita sebagai OSIS harus sebagai pandangan pertama. Maksudnya pandangan pertama itu kita harus lebih baik terlebih dahulu. Kita menyuruh kita tapi belum baik gitu loh ya kan. Nah, makanya kita sebagai OSIS harus lebih disiplin lagi kan kalian sebutkan. Itu aja pesan dari saya. Itu. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi di Pondasi Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share dan komen. Sampai jumpa. See you.